Jadi kita boleh dikatakan akan ketahuan semua, bahkan lalu lintas komunikasi kalau presiden, para menteri itu juga pakai WhatsApp, itu kan bisa diketahui semua apa yang jadi bahan pembicaraan, agenda mereka, ke pola mereka moving dan sebagainya. Berarti kita maaf nih, telanjang bulat begitu di Saya pernah mengatakan kita ini seperti rumah tanpa jendela, tanpa pintu, tanpa atap juga. Dan teknologi itu menyebabkan orang penguasa teknologi atau yang menggunakan teknologi itu bisa melihat kita. Nah itu saya menjadi sedih ketika kok pengadaan satelit yang sebenarnya menjadi kekuatan supaya kita tidak tergantung dengan satelit asing misalnya begitu, kok dicoret, mendahulukan MBG. Oke lah, MBG juga penting ya gitu ya mungkin, tapi ini kan sebenarnya harus kalau punya visi ke depan, malah lebih banyak membelanjakan APBN kita untuk pemberian alutsista gitu. Itu kan melihat ya tadi kalau alutsista ya karena masih paradigma perang seperti 10 tahun yang lalu atau perang negara dengan negara, tentara dengan tentara begitu ya, dan organik lah yang ke depan kan tidak seperti itu. Asimetris dan itu teknologi yang dipakai, kapitalisnya juga ikut berperang. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Anak Bangsa Podcast. Sahabat Indonesia, 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo. Bagaimana dengan kedaulatan digital atau keberpihakan pemerintah Pak Prabowo terhadap kedaulatan digital kita? Nah, untuk membahas hal ini saya mengundang untuk diskusi pakar komunikasi dari Universitas Airlangga, Profesor Dr. Henry Subiakto, terkait dengan keberpihakan pemerintahan Pak Prabowo terhadap kedaulatan digital di Indonesia. Prof, ya. Nah, setahun Pak Prabowo. Nah, bagaimana kedaulatan digital kita? Apakah sudah menjadi perhatian Presiden? Ada kemajuan atau sebaliknya? Saya prihatin terus terang kalau bicara mengenai kedaulatan digital. Oke. Saya membayangkan para jenderal-jenderal itu kalau tahu mungkin akan punya semangat yang sama. Jadi begini Mas Rudi, apa yang terjadi kalau misalnya salah satu pulau di negara kita, katakanlah Natuna, itu diduduki oleh kekuatan asing, lalu diberlakukan undang-undang yang dari asing, dari luar negeri, sehingga tata nilai kita tidak berlaku. Pengertiannya diduduki secara fisik gitu ya? Secara fisik. Ya. Pasti marah, pasti angkat senjata. Senyari bumi, atau istilahnya begitu kan, tanah itu betul-betul pertaruhannya nyawa begitu. Nah, tetapi dunia digital ini jangan lupa, dunia digital ini juga seperti tanah, seperti kehidupan, tapi dunia yang akan datang dan sekarang. Dunia maya itu dunianya anak-anak kita. Kita pun juga sudah masuk, anak cucu kita. Dan itu betul-betul dikuasai asing. Coba kalau kita pakai YouTube, ini YouTube-nya punya siapa? Kalau Anda pakai WhatsApp, WhatsApp-nya punya siapa? Anak-anak main katakanlah game dan sebagainya, pakai platform-platform dari mana? Artinya secara realitas cyberspace di Indonesia dari kuasai asing. Kuasai asing. Dan bukan hanya kita menggunakan teknologi asing, tapi data-data kita ada di mereka, dikuasai mereka. Itu yang perlu menjadi catatan. Saya tidak habis pikir ketika kemarin salah satu yang dicorek dari program strategis nasional itu justru digitalisasi. Justru yang untuk mengembangkan atau memperkuat digital sovereignty kita, kedaulatan digital kita. Oke lah, efisiensi. Tapi yang harus dipikirkan itu kan ada skala prioritas. Kalau yang namanya dunia digital itu jangan Anda anggap bahwa kalau sekarang sudah bisa online gitu kan, itu sudah aman. Oh tidak. Ya, kita baru dikatakan Indonesia ini punya kedaulatan. Itu kalau kita tidak tergantung infrastrukturnya dari asing. Infrastruktur loh ya, infrastruktur. Infrastruktur digital. 2, data-data tidak dikelola oleh asing. 3, platform kalau bisa juga
menghormati minimal kedaulatan regulasi Indonesia. Ini hampir semuanya adalah asing. Tidak sama sekali, tidak ada gitu. Coba, apakah di Indonesia ini boleh orang judi? Tidak boleh kan? Tapi judi online masih nggak? Berarti apa? Regulasi judi tidak berlaku untuk ketika ada di dunia digital. Teknologi kita atau orang yang terlibat di Komdigi atau mungkin BSSN itu tidak bisa menghandle itu ya, membatasi ruang gerak akun-akun dari luar untuk Kalau saya melihat semangatnya sudah kelihatannya udah bagus. Pak Prabowo memilih kepala BSSN itu adalah mantan anak buahnya di Timawar, kan begitu kan? Itu kan berarti kan yang dicari orang kepercayaannya. Tapi lalu setelah itu what next gitu loh. Apa yang dilakukan? Apakah mampu ini mengembangkan tadi namanya kedaulatan digital? Bahwa undang-undang di Indonesia ini tidak hanya berlaku di dunia fisik, tapi juga berlaku di HP, di laptop kita, di dunia digital yang sekarang tiap hari dipakai oleh anak-anak kita, kan begitu. Prof, pakai bahasa rakyat. Ya. Sebenarnya kedaulatan digital itu apa? Jadi kedaulatan digital itu kalau ini ya, atau digital sovereignty itu kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara atau suatu bangsa gitu. Dia bisa mengendalikan dan melindungi data digitalnya, infrastruktur teknologi informasi yang ada dalam yurisdiksinya, yurisdiksi. Yurisdiksi itu kita kan Sabang sampai Merauke. Maka dunia fisik maupun dunia maya itu harus diberlakukan sama. Seharusnya begitu. Harusnya begitu, dan itu sudah dilakukan di banyak negara. Ini bukan hanya problema Indonesia, ini problema global. Tapi beberapa negara, katakanlah seperti India sudah mencoba melakukan itu. Uni Eropa berkali-kali saya contohkan. Rusia, Turki termasuk bagian itu ada. Nah, mereka sudah melakukan, apalagi RRC. Cina itu contoh pertama kali yang tidak mau bertunduk kepada platform-platform global milik Amerika, dan dia betul-betul punya kedaulatan. Sudah berdaulat secara berdaulat. Nah, kita ini negara yang konon dikatakan negara 4 terbesar di dunia, penduduknya terbesar nomor 4 ya. Kemudian wilayahnya juga termasuk terbesar, dan kita ekonominya juga tidak kalah. Apa yang sudah kita lakukan? Kita sangat tergantung. Jangan kita lalu bertanya kepada netizen ya. Sebagian besar netizen yang penting dia bisa mengakses platform, dia bisa nyaman, dia bisa bekerja dengan baik, selesai. Tapi mereka nggak sadar bahwa data-data diri mereka sudah diambil. Datanya ada di mereka. Coba bayangkan, Mas Rudi, ketika data itu dikuasai oleh platform-platform global, maka berarti, dan ketika dikuasai platform global, negara di mana platform itu sendiri juga bisa mengakses, karena undang-undang sudah saya pernah jelaskan, undang-undang di Amerika, di RRC itu memberikan kewenangan kepada pemerintahnya mengakses ke perusahaan-perusahaan yang ada di negaranya atau berkantor di negaranya. Artinya kalau Google mengakses data-data kita, Amerika bisa masuk ke Google. Kalau TikTok itu mengakses data-data kita, pemerintah Cina bisa masuk ke TikTok. Coba Anda bayangkan ketika data-data itu bisa untuk memprediksi kita, kebutuhan kita apa sehari-hari. Kemudian keinginan kita apa, tren bisnisnya apa. Itu bisa jadi landasan untuk membuat produk, untuk menyiapkan pasar. Makanya UMKM ataupun juga produk-produk Indonesia itu tidak akan bisa menang. Karena mereka asing udah punya datanya. Ini yang saya mau tanyakan sebetulnya, sudah dijawab tentang apa bahayanya kalau kita tidak berdaulat secara digital itu. Salah satunya itu ya? Ya, sebenarnya keamanan nasional. Oh, nasional. Keamanan nasional, karena dengan kalau kita tidak bisa mengendalikan data dan infrastruktur, berarti ya ini bisa diganggu, bisa diretas, ada spionase. Tadi kan bisa profiling negara kita, rakyat kita, kecenderungan. Besok mereka itu akan seperti apa sakitnya, bisa disiapkan semua. Sehingga boleh dikatakan dunia bisnis Indonesia kalah
dengan yang asing yang produknya lebih murah dan tahu kebutuhan. Oke. Prof, terkait dengan national security. Ini kan yang tadi Prof sampaikan bahwa ini kan yang paling membahayakan kalau kita tidak punya digital sovereignty. Ya. Nah, kalau kita melihat dari pemerintahan Pak Prabowo ini, anggaran Kemhan itu semakin hari, semakin tahun semakin meningkat tajam. Apakah di peningkatan anggaran itu sudah ada pembangunan proteksi dunia cyber kita? Mas, baru saja terbit sebuah buku baru tahun 2025 ini. Ditulis oleh namanya Christian Fu, seorang ahli critical theory ya. Dia nulis buku judulnya World War and World Peace in the Age of Digital Capitalism. Jadi dia memprediksi ke depan ini nanti akan pertama terjadi polarisasi di dalam negara-negara di dunia. Jadi negara kita ini terjadi polarisasi, polarisasi politik, polarisasi kekuatan-kekuatan yang berseberangan begitu. Tapi di dunia sendiri juga terjadi polarisasi dan akan terjadi kemudian munculnya perang dunia ketiga. Dan perangnya itu teknologi digital yang terlibat, bukan perang gerilya kayak infanteri begitu. Infanteri yang kemarin kita bangga ketika melihat Hari TNI ya, itu kan bangga. Tapi itu kalau perang fisik ya masih itu artinya begini, kalau pendekatan keamanan pulau besar begitu ya, artinya dianggap, diasumsikan musuh sudah masuk, sudah masuk dan sudah dihadapi. Nah, menangkal ini itu pakai cyber security. Dan itu bisa senjata-senjata kita bisa tidak jalan, tidak bisa dipakai ketika internetnya mati, kemudian pusat-pusat vital kemudian radarnya dimatikan semua, dihack. Dan lu perangnya adalah perang cyber. Artinya perusahaan-perusahaan dari yang ada di negara-negara itu ikut berperang karena ada kepentingan mereka. Jadi kalau membela negara masing-masing. Kalau kita perang sama Australia misalnya, Australia dibela Amerika, maka perusahaan Australia, perusahaan Amerika itu membela mereka. Terus perusahaan kita apa yang kira-kira akan mampu membela ketika kita menghadapi Amerika atau menghadapi Australia yang dibela mereka karena kan ada asosiasi. Terus juga Indonesia, sementara data-data kita itu ada di Amerika, ada di Cina. Jadi kita boleh dikatakan akan ketahuan semua, bahkan lalu lintas komunikasi kalau presiden, para menteri itu juga pakai WhatsApp, itu kan bisa diketahui semua apa yang jadi bahan pembicaraan, agenda mereka, ke pola mereka moving dan sebagainya. Berarti kita maaf nih, telanjang bulat begitu di Saya pernah mengatakan kita ini seperti rumah tanpa jendela, tanpa pintu, tanpa atap juga. Dan teknologi itu menyebabkan orang penguasa teknologi atau yang menggunakan teknologi itu bisa melihat kita. Nah itu saya menjadi sedih ketika kok pengadaan satelit yang sebenarnya menjadi kekuatan supaya kita tidak tergantung dengan satelit asing misalnya begitu, kok dicoret, mendahulukan MBG. Oke lah, MBG juga penting ya gitu ya mungkin. Tapi ini kan sebenarnya harus kalau punya visi ke depan. Malah lebih banyak mebelanjakan APBN kita untuk pemberian alutsista. Itu kan melihat ya tadi kalau alutsista ya karena masih paradigma perang seperti 10 tahun yang lalu atau perang negara dengan negara, tentara dengan tentara begitu ya. Dan organik lah yang ke depan kan tidak seperti itu. Asimetris dan itu teknologi yang dipakai, kapitalisnya juga ikut berperang. Ini tulisannya si Christian Fu. Kalau itu terjadi, apa yang dengan Christian Fu? Kita belum siap. Kita tidak siap. Data-data kita di sana semua. Itu yang makanya saya bilang mungkin semangatnya kita ini nasionalisme tinggi. Tetapi kesadaran tentang bahwa anak cucu kita ini hidupnya di depan itu adalah dengan teknologi, kemudian belajarnya dengan teknologi, perang pun nanti di dunia teknologi dunia itu yang harus kita siapkan. Kita hanya digital user country ya? Digital user country, dan banyak yang kalau kita tanya ya, para pengambil kebijakan itu gaptek. Tapi gaptek itu kan tetap dia bisa membaca. Tolong dong, baca dong. Ini bukunya Christian Fu tahun 2025. Ya, World War and World Peace in the Age of Digital Capitalism. Prof, kita punya Komdigi.
Ya. Kita punya BSSN. Apa yang dilakukan oleh kedua lembaga ini untuk mengantisipasi? Harusnya Komdiki itu membuat desain besar, roadmap. Saya pernah katakan, roadmap misalnya 10 tahun ke depan sampai 2045 ya, ketika kita 100 tahun. Itu bagaimana kedaulatan digital itu kita capai. Apa ya tujuan kita selama sampai kita 100 tahun Indonesia merdeka. Kita harus seperti menjadi bangsa seperti apa di dunia digital, di dunia kehidupan anak cucu kita. Gitu loh. Ini kehidupan anak cucu kita. Apa yang dilakukan? Nanti lalu dibuat roadmap, semacam ada time schedule-nya untuk pemerintah, apa yang akan dilakukan pemerintah. Untuk pendidikan, dunia pendidikan seperti apa, kampus-kampus risetnya seperti apa, untuk AI seperti apa, perusahaan apa yang harus dilakukan, kan begitu. Ini belum dilakukan? Saya belum lihat. Konon sih ada diskusi-diskusi, tapi saya tidak tahu. Nah ini yang harus dijelaskan. Saya sebagai bagian dari publik ya saya bertanya. Kalau sepengetahuan saya sih belum banyak yang ada roadmap yang jelas untuk kedaulatan digital kita. Dan kita masih merasa bahwa fine aja, transformasi digital aja yang dilakukan. Oke, transformasi digital juga penting. Okay. Tapi transformasi digital itu sebenarnya membentuk sebuah konsep baru tentang ketergantungan. Kalau dulu kita negara-negara dunia ketiga ini kan tergantung sama Barat, teknologi Barat, tergantung bantuan mereka lewat Bank Dunia, IMF, with WTO dan sebagainya. Sekarang kita tergantung dengan anak-anak cucu kita ini. Anak-anak kita ini udah tergantung dengan teknologi mereka. Kalau diputus mereka akan marah-marah. Gitu. Nah, ini seperti di Nepal itu kejadian. Karena pemicunya kan penutupan platform digital. Iya. Mereka marah. Dan anak-anak muda, anak Gen Z ini sebenarnya mengalami sebuah benturan peradaban atau benturan budaya dengan budaya-budaya kita. Gitu loh. Oke, Bro. Untuk ini kan kita juga memberikan langkah-langkah konstruktif, saran-saran konstruktif ya. Untuk mencapai kedaulatan digital di negara ini, apa yang harus dilakukan di negara sebenarnya menurut Profesor? Pertama, kita harus punya roadmap tadi ya, dan kedua memperkuat regulasi supaya ada minimal kita bisa melakukan kontrol terhadap infrastruktur, kontrol terhadap data. Di situ di banyak negara itu melakukan namanya data localization policy. Jadi data itu harus dilokalisasi supaya negara mampu mengelola data itu. Misalnya kalau ada gempa bumi, ada bencana alam, kan mungkin terganggu. Nah itu datanya harus direcovery dengan cepat. Maka dia harus dilokalisasi. Lokalisasinya misalnya di Indonesia. Beberapa negara sudah melakukan itu. Tadi saya katakan seperti India, kemudian RRC yang pertama, RRC, kemudian Uni Eropa, termasuk India, kemudian Rusia juga melakukan itu. Untuk mencapai tahapan-tahapan itu, sebenarnya menurut Profesor Henry ya, resources kita memadai tidak? Bisa ya. Sebenarnya kita ini udah menyiapkan dulu, tapi terjadi inkonsistensi kebijakan. Jadi saya pernah bicara bahwa tahun 2012 itu pemerintah udah bikin PP bahwa seluruh data milik warga negara atau data publik itu harus ada di Indonesia. Jadi sudah ada kebijakan data localization policy ya. Itu dengan PP 82 tahun 2012 sudah. Tapi tiba-tiba kemudian tahun 2019 diubah. Sampai sekarang belum ada perubahan-perubahan. Jadi di 2019 itu di pasal 21 PP 71 2019 itu data-data milik privat, data-data milik swasta. Swasta itu termasuk swasta asing. Itu boleh di luar negeri. Ya di luar negeri semua. Termasuk data pemilu kemarin. Nah, sebenarnya kalau data pemilu kan data instansi dan pemerintah tidak boleh di luar negeri harusnya. Di dalam negeri. Cuma kerjasamanya dengan perusahaan asing. Nah, ketika kerjasama dengan perusahaan asing, perusahaan asing itu dia berlakulah undang-undang di mana negara perusahaan itu berada. Nah, misalnya kalau Cina ada Zhuge Aquanfa gitu ya, yang memperbolehkan pemerintahnya mengakses data yang ada di perusahaannya. Kalau Amerika namanya US Cloud Act. Jadi negara-negara itu buat regulasi untuk bisa
akses data yang ada di perusahaannya. Nah, kita kan pertama perusahaan-perusahaan kita tidak banyak mengumpulkan data milik orang asing atau katakan yang ada di negara lain kan enggak. Nah, kita ini malah di surveillance sama perusahaan-perusahaan asing. Dan kemudian setelah di surveillance perusahaan asing, kemudian diakses oleh pemerintahnya, oleh intelijennya, oleh penegak hukumnya. Artinya mereka bisa mempengaruhi social behavior kita secara keseluruhan. Iya, itu termasuk yang dikhawatirkan. Resources sumber daya mineral kita bisa juga dilihat ya situ ya. Oh jelas. Dan kalau itu kan tidak harus pakai data-data digital manusia, tapi data-data satelit dan sebagainya kan. Tapi data manusia ini kan berarti kan perilakunya bisa diprediksi. Kebutuhan masyarakat. Makanya jangan heran kalau kita punya perusahaan terus kemudian kok pesaingnya yang dari Cina itu kok produknya kok lebih siap, lebih murah, lebih bagus. Mereka berbasis data. Sementara penduduk kita atau perusahaan-perusahaan di sini intuisi. Itu nanti akan bangkrut pada bangkrut, Mas. Iya, saya melihat runtuhnya industri tekstil kita gitu ya. Ini Tanah Abang, pasar Tanah Abang itu diserbu dengan batik-batik buatan Cina itu. Artinya mereka juga dari surveillance mereka untuk melihat. Itu tanggung jawabnya negara. Karena negara tidak melindungi data milik masyarakat, data milik warga negara yang kemudian diprofiling untuk kepentingan bisnis-bisnis internasional. Dan sudah terjadi itu. Dan itu sudah terjadi. Gitu loh. Dan itu tidak hanya dari dunia bisnis. Tapi juga bisa dari bisa dari persoalan-persoalan sosial. Coba bayangkan kalau misalnya anak-anak kita itu tiap hari sekolah ngaji, tapi setiap hari juga nonton video, buka HP. Kira-kira mana yang banyak mempengaruhi kejiwaan mereka? Iya, pasti. Dan itu yang ada di video-video di YouTube itu boleh dikatakan tidak berlaku undang-undang Indonesia. Ini yang sebenarnya menjadi hal yang sangat penting dalam catatan saya 1 tahun. Artinya Presiden Henry Subiakto bisa menyimpulkan bahwa keberpihakan pemerintahan Prabowo terhadap kedaulatan digital masih sangat kurang. Sebenarnya dulu ketika saya lihat wakilnya itu masih muda, seharusnya kan punya pemikiran terkait dengan, dia kan sering ngomong tentang AI dan sebagainya, tapi nggak pernah bahas tentang ini. Harusnya itu anak muda ini kan pikiran kerjaan anak-anak muda ya. Nggak nyampe kali itu. Kayaknya iya, kan? Nah, ini yang dan itu menjadi fenomena di berbagai negara ya. Kenapa muncul digital outrage, kemarahan digital yang terjadi di Nepal, di Madagaskar, di Peru, itu sebenarnya juga terkait dengan itu. Langkah konkretnya apa, Prof? Untuk saran kepada negara? Regulasi harus kembalikan kepada bagaimana supaya perusahaan-perusahaan asing, platform-platform yang sudah ada di negeri kita itu menghormati regulasi kita. Minimal mereka mau kembali menempatkan datanya di Indonesia. Itu harus, tidak bisa tidak. Ada nggak contoh negara yang selevel Indonesia, bukan negara maju ya, negara yang development country ya India. India ya. Sebenarnya kan justru kalau sudah seperti itu dia akan bisa berkembang. Sudah melakukan. Sudah. Dan bisa ternyata. Dan bisa. Artinya perusahaan-perusahaan asing juga mau tunduk. Karena jangan lupa, ketika rakyatnya itu banyak ya, kayak India, kayak Indonesia, kayak Uni Eropa juga 400 juta. Itu artinya pasar. Mereka datang ke sini kan sebenarnya melihat Indonesia sebagai market yang kuat, yang untuk netizennya juga aktif. Itu kan market. Tapi harus menghormati dong dengan regulasi di sini. Cuma juga harus tidak lalu kemudian menyalahgunakan data-data itu untuk kepentingan-kepentingan politik dalam negeri. Kan gitu. Jadi betul-betul ini untuk kepentingan-kepentingan digital sovereignty dalam konteks state negara. Bukan untuk kepentingan kayak ya kasus seperti sekarang hanya untuk rekayasa Cambridge Analytica begitu kan. Bukan seperti itu. Terakhir nih, Bro. Sebenarnya presiden mempunyai banyak kesibukan gitu ya. Perhatiannya juga banyak, fokusnya juga mungkin terpecah-pecah. Jadi menteri atau kepala badan mana yang paling bertanggung jawab untuk menyiapkan regulasi yang seperti yang
Prof yang disampaikan tadi? Ya kalau leading sektornya ya Komdigi pastilah ya. Dan saya yakin Komdigi juga banyak ahlinya gitu. Cuman mungkin nggak berani mengungkap karena kan kultur di pemerintahan itu kan selalu feudal birokratik dan top down. Jadi untuk meyakinkan presiden, menyampaikan ketemu presiden aja harus lewat pintunya sulit kan gitu kan. Ada semacam barrier tersendiri kan, barrier to entry-nya di situ. Nah, ini problem yang jelas tentu ini memang presiden harus dibangunkan. Karena bagaimanapun juga ini untuk masa depan. Ini nggak bisa kita membiarkan dan semakin terlambat kita persiapkan, kita udah terlambat. Maka kita semakin rapuh untuk masa depan digital kita. Dulu kita masih boleh dikatakan 10 tahun yang lalu kita bangga ketika kita punya unicorn. Pak ingat tahun 2014 kan Pak Prabowo sendiri ditanyain tentang unicorn, tentang ini kan. Itu kan dan sempat nggak bisa menjawab waktu itu yang online. Kita punya bangga dengan unicorn. Sayang unicorn kita ini tidak semakin besar, semakin fungsional dan betul-betul bisa menjadi bagian dari digital sovereignty. Tapi malah banyak masalah. Misalnya kayak dulu Gojek itu masih di atasnya Grab. Sekarang agak mengendor ya, apalagi pemiliknya kena kasus politik dan kasus kayak gini, kasus korupsi dan sebagainya. Kemudian Bukalapak, dulu Bukalapak itu ada di mana-mana. Tapi tahun 2019 Bukalapak itu karena ya itu walaupun belum tentu benar ya, dia ngeritik riset. Jadi di Twitternya si Ahmad Zaki itu ngeritik kenapa riset di Indonesia cuma 0,9%. Padahal di negara lain 3%, 4% dari total anggaran negaranya. Itu kan diserang oleh kekuatan netizen yang waktu itu membela pemerintah. Ya, kalau sekarang istilahnya buzzer gitu. Atau ternak dan sebagainya, walaupun saya nggak setuju dengan kata-kata itu ya. Tapi itu yang terjadi. Sekarang boleh dikatakan berat sekarang. Mati enggan, hidup tak juga nggak jelas gitu kan. Bukalapak itu. Kemudian Traveloka juga sama saja. Kemudian yang lain-lain ya kalah sama yang asing. Ya Shopee semakin merajalela asing, gitu kan? Dan data-data kita berarti ada di Shopee. Dan itu hampir semua orang punya akun Shopee. Artinya datanya diambil di sana. Dan kita berikan secara sukarela. Dan itu disurveil oleh mereka. Dan itu kemudian ketika tadi kalau ada perang, gimana kita mau perang kalau perusahaan-perusahaannya itu data-data kita dari perusahaan-perusahaan asing. Kalau perangnya perang seperti yang disampaikan oleh Kristen Fu tadi. Prof, terima kasih. Ini mengkhawatirkan tapi cukup memberikan satu alert gitu ya, warning kepada pemerintah untuk bersikap segera. Kalau enggak semakin terlambat dan resikonya semakin besar gitu ya. Ya, dan jangan berharap kepada masyarakat karena masyarakat tuh yang penting dia bisa online. Ya, mindsetnya masih pengguna online gitu ya. Iya. Dan kadang-kadang itu dimanfaatkan oleh perusahaan asing. Sekarang Elon Musk sudah menawarkan bahwa satelitnya bisa langsung ke HP dengan kecepatan yang tidak kalah dengan kalau pakai fiber optik. Orang kalau di daerahnya susah sinyal pasti pakai Elon Musk. Berarti bukan hanya platformnya kita tergantung, infrastrukturnya juga punya asing. Oke, Elon Musk versi Amerika. Versi Cina juga akan datang. Versi Cina udah mau ada 3 yang mau masuk ke Indonesia dan Oktober ini sudah ada yang siap sekali. Nah itu juga sama Mas, artinya kita ini pasar, gimana gitu loh. Dulu Elon Musk itu juga sadar itu dibiarkan masuk ke Indonesia dan sekarang malah diundang dulu kayaknya. Malah diundang ya. Untungnya Elon Musk dengan pemerintahnya kan agak bermasalah gitu ya. Tapi masalah perusahaan sejenis dari Tiongkok ada itu juga kan. Itu lebih harus kita perhitungkan. Apalagi kita sekarang sangat dekat dengan Cina gitu ya. Karena kan gini Mas, kalau Mas Rudi sekarang biasa di Jakarta yang semua fasilitas digitalnya bagus, terus Mas Rudi pulang ke daerah pelosok, pasti ingin juga menikmati seperti yang biasa dilaksanakan di Jakarta atau di Surabaya. Akhirnya apa? Ya beli punyanya Elon Musk atau beli menggunakan itu yang terjadi kan.
Saya yang ketika riset saya tahun lalu itu yang terjadi. Bagaimana guru-guru pakai dana bos, bagaimana kepala desa pakai dana dana desa untuk supaya bisa internetan. Coba. Nah, itu malah pemerintah dicoret untuk pengembangan digital itu. Dibiarkan swasta dan asing. Swasta kalau swasta nasional nggak apa-apa, tapi ini kalau asing. Dan kalau punyanya Elon Musk itu betul-betul berkembang dan model-model seperti itu, low Earth orbit itu berkembang di Indonesia, maka gulung tikar yang namanya perusahaan-perusahaan BUMN seperti Telkomsel itu terdisrupsi nanti. Terima kasih, Prof. Sahabat Indonesia, miris rasanya mendengarkan penjelasan dari Profesor Henry, tapi itulah kenyataan yang terjadi. Kita harus memberikan warning, membangunkan pemerintah terhadap perlunya segera untuk melakukan langkah-langkah untuk antisipasi kedaulatan digital kita. Salah satu yang dilakukan adalah memperbaiki regulasi agar kita berdaulat untuk melindungi data, meskipun sudah agak terlambat sebetulnya. Tapi langkah-langkah itu harus dilakukan, kalau tidak bukan hanya ekonomi tapi juga national security kita akan terancam kalau itu kita biarkan dan tidak ada keberpihakan. Mudah-mudahan Komdigi, BSSN atau mungkin instansi lain yang ditugaskan pemerintah ada kesadaran segera untuk melakukan langkah-langkah yang disarankan oleh Profesor Henry Subiakto. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Yes.